Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat jasmani rohani dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gary Chapman dalam bukunya berjudul The 5 Love Languages menyatakan bahwa pernikahan yang bahagia dan langgeng diwarnai dengan 5 bahasa kasih. Apa saja 5 bahasa kasih itu? Yaitu perkataan yang baik, waktu yang berkualitas, pemberian, tindakan melayani, dan sentuhan fisik. Kalau dalam pernikahan ada ke-5 unsur itu, maka menurutnya keadaan rumah tangga akan baik. Menarik sekali apa yang diutarakan oleh Gary Chapman. Sebab kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Allah kepada kita, ada begitu banyak bahasa kasih Allah yang dinyatakannya bagi saudara dan saya. Apa saja bahasa kasih Allah? Yang pertama adalah kedatangannya sebagai manusia. Oleh karena kasih-Nya dia datang. Allah yang mulia, pencipta yang agung itu mau datang dan mengambil rupa manusia karena Ia mengasihi saudara dan saya. Bahasa kasih Allah yang kedua adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus merupakan wujud cinta kasih-Nya kepada kita. Cinta tanpa pengorbanan bukanlah cinta yang sungguh. Dan itulah sebabnya Allah mau berkorban bagi kita sebagai wujud dan bukti cintanya kepada kita. Dalam Roma 5 ayat 8 ini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa Kristus yang dimaksud dalam ayat ini? Tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dan siapakah Tuhan Yesus? Dialah Allah sendiri. Dialah pribadi pencipta segala sesuatu. Bahasa kasih Allah yang ketiga adalah anugerah keselamatan. Dia memberikan pemberian kepada kita, sebuah hadiah yang tidak layak kita terima. Dan itu sebabnya hadiah dari Allah ini disebut sebagai anugerah. Karena kita tidak layak, tapi Tuhan mau memberikannya kepada kita. Sekalipun kita ini manusia berdosa, Dia melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, menebus kita dan memberikan anugerah keselamatan. Bahasa kasih Allah yang keempat adalah janji yang pasti ditepati. Orang kalau pacaran sering memberikan janji, dan janji itu ditepati, merupakan wujud dari cinta yang telah dinyatakan. Wujud dari kasih Allah kepada kita, bahasa kasih-Nya adalah janjinya Dia berikan. Dan janjinya itu bukan janji palsu, tapi janji yang pasti Dia genapi dalam kehidupan kita. Dia berjanji untuk memelihara, Dia berjanji untuk menyediakan, Dia berjanji untuk menolong, melindungi, memberikan hidup yang kekal, dan begitu banyak janji-janjinya yang luar biasa. Bahasa kasih Allah yang kelima adalah penyertaan-Nya di segala waktu. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia berkata, "Aku menyertai engkau
sampai akhir zaman. Penyertaannya merupakan bahasa kasih Allah bagi kita. Dia mau hadir dalam segala keadaan kita, di setiap waktu kita. Kehadirannya merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Masih ada banyak lagi bahasa kasih Allah buat kita. Namun dengan mengerti kelima bahasa kasih Allah ini, kiranya kita dapat lebih menyadari bahwa betapa luar biasa kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita dan mewujudkannya dengan bahasa kasih-Nya, bagaimana dengan bahasa kasih kita kepada Allah? Apakah kita mau berkorban baginya? Apakah kita mau dengar-dengaran? Adakah kita setia mengasihinya sampai akhir? Mari wujudkan bahasa kasih kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Engkau telah datang, Engkau berkorban, Engkau memberi anugerah keselamatan, Engkau menyediakan janji yang pasti, dan Engkau menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu yang Tuhan nyatakan buat kami. Tolong kami supaya kami juga Tuhan mewujudkan kasih kami kepadamu dalam sikap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang ada di rumah sakit maupun terbaring di rumah. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Kuasa mujizat-Mu mengalir atas setiap tubuh yang sakit, memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, apapun masalah yang dihadapi, berikanlah ya Tuhan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengambil kebijakan yang baik dan membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Lawatlah bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini, supaya setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.